Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kartika, SPD, CGP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Kali ini saya akan menampilkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.2. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Budi Darmawan, SPD-MT, dan pengajar praktik Ibu Yusnita Nora, SPD. Jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Jurnal refleksi ini harus dituangkan ke dalam jurnal refleksi setiap saya menyelesaikan materi setiap modul. Dan jurnal refleksi ini merupakan tugas yang wajib harus dilakukan pada pendidikan guru penggerak oleh semua calon guru penggerak. Seperti biasanya saya menuliskan kegiatan refleksi ini, saya menggunakan model 4F, yaitu 1. Fact, peristiwa, 2. Feeling atau perasaan, 3. Findings, pembelajaran, yang keempat future atau penerapan. Yang pertama, peristiwa. Setelah menyelesaikan pembelajaran pada modul 3.2, saya melanjutkan pembelajaran kepada materi yang lebih mendalam tentang pemimpin dalam pemberdayaan sumber daya. Proses pembelajaran ini saya jalani secara daring melalui platform LMS dengan menggunakan alur Merdeka. Sebagai panduan, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pertama-tama dalam alur mulai dari diri, saya diminta untuk mengaktifkan kembali pengetahuan awal saya tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Melalui 7 pertanyaan yang disediakan, kemudian saya melanjutkan ke alur eksplorasi konsep, di mana saya belajar secara mandiri melalui materi-materi yang tersedia di LMS. Materi ini meliputi pendekatan berbasis masalah dan berbasis aset, serta pengembangan komunitas berbasis aset. Saya juga diberikan kata-kata untuk dianalisis. Setelah itu, pada alur ruang kolaborasi, saya terlibat dalam diskusi dengan anggota kelompok untuk membahas kekuatan sumber daya di sekolah dan di daerah kami. Diskusi ini diadakan melalui platform Google Meet, yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok. Di alur demonstrasi konseptual, saya diberikan tugas untuk menganalisis video tentang visi dan prakarsa perubahan, mengidentifikasi kegiatan yang terkait dengan tahapan Bakja, serta menganalisis peran pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, pada alur elaborasi pemahaman, saya diminta untuk memberikan pemahaman tentang menguatkan pemahaman saya tentang materi yang telah dipelajari. Saya juga terlibat dalam diskusi virtual dengan instruktur melalui Google Meet untuk memperdalam pemahaman saya. Kemudian dalam alur koneksi antar materi, saya mengaitkan materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi-materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Terakhir, dalam alur aksi nyata, saya dan rekan-rekan calon guru penggerak diminta untuk mengidentifikasi sumber daya sebagai aset yang dimiliki oleh sekolah kami. Identifikasi ini dilakukan bersama kolaboratif untuk memastikan bahwa semua warga sekolah memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Feelings. Sebelum mengeksplorasi modul 3.2, saya awalnya terfokus pada kekurangan dan masalah yang ada di sekolah, serta pandangan bahwa aset sekolah hanya sebatas sarana dan prasarana fisik. Namun, setelah meresapi materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pandangan saya berubah secara mendalam. Saya menyadari pentingnya berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola sekolah. Pandangan berbasis aset ini membuka mata saya untuk mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah, bukan hanya dari segi fasilitas fisik, tetapi juga dari segi kekuatan internal yang dimiliki oleh komunitas sekolah. Seorang pemimpin harus mampu memaksimalkan potensi ini agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah. Pola pikir yang positif dalam pengembangan pendidikan. Setelah menyelesaikan modul, saya merasa sangat senang, bersemangat, dan optimis. Saya menyadari bahwa sekolah memiliki begitu banyak aset dan potensi yang belum tergali dan dimanfaatkan secara optimal. Saya juga gembira karena dapat berbagi praktik baik tentang pemetaan aset sekolah dengan rekan-rekan sejawat. Dengan memetakan aset yang ada, kami dapat merencanakan program-program yang berdampak positif bagi siswa.
Hasil dari pemetaan aset ini membuat kami semakin optimis dalam memanfaatkan sumber daya yang kami miliki untuk mengembangkan sekolah yang berkualitas positif bagi siswa. Selain itu, saya juga merasa senang dapat mengajak rekan-rekan sejawat untuk berpikir berbasis kekuatan. Dengan berpikir seperti ini, kawan-kawan lebih menyadari potensi yang dimiliki dan dapat mengintegrasikannya. Pada awalnya, sebelum mengeksplorasi modul 3.2, saya memiliki pandangan bahwa sekolah adalah sebuah entitas yang terdiri dari berbagai komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Faktor-faktor seperti murid, kepala sekolah, guru, staf sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah merupakan bagian dari ekosistem sekolah yang saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif. Di sisi lain, faktor abiotik seperti keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam juga berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran. Namun setelah meresapi materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pemahaman saya tentang konsep ekosistem sekolah mengalami perubahan yang signifikan. Saya menyadari pentingnya mengadopsi pandangan berbasis aset atau kekuatan mengelola sekolah. Pendekatan ini tidak hanya melihat masalah dan kekurangan, tetapi juga mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan serta potensi yang ada. Dalam pengelolaan sumber daya, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis aset lebih diutamakan karena mendorong pemikiran positif dan mencari peluang, sementara pendekatan berbasis kekurangan cenderung menimbulkan pikiran negatif. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya sekolah dapat dilakukan dengan memanfaatkan konsep pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kretschmann, PKBA merupakan kerangka kerja yang membangun kemandirian komunitas dengan fokus memberdayakan aset yang dimilikinya, bukan pada masalah dan kekurangan. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada masalah dan kebutuhan. PKBA lebih menitikberatkan pada kapasitas, kemampuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, PKBA mendorong terciptanya kehidupan komunitas yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Yang keempat, penerapan. Kedepannya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di kelas dan di sekolah, saya menyadari bahwa pentingnya mengelola 7 aset utama sebagai kekuatan meningkatkan mutu pendidikan. Saya akan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dan pendekatan berbasis kekurangan dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Saya melihat peran guru sebagai aset utama dalam proses pembelajaran. Sebagai pemimpin, saya percaya bahwa guru harus terus berinovasi dan mengembangkan diri untuk mengelola sumber daya di kelas dan di sekolah, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar berpihak pada murid. Saya akan mengemban tanggung jawab untuk membimbing setiap individu siswa, memberdayakan peran dan nilai-nilai guru, merumuskan visi perubahan yang jelas, membangun budaya positif di lingkungan sekolah, menerapkan pendekatan pembelajaran yang beragam, dan memperhatikan aspek sosial emosional siswa, agar dapat membuat keputusan yang tepat. Saya juga akan melakukan pendampingan dan supervisi akademik secara teratur, serta membuat keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral yang luhur. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.